Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk soal nomor 1, karena rumusnya itu I sama dengan MR kuadrat. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu cuman massa dan juga jarak dari pusat. Itu sama dengan M dan R kuadrat. Ya, dan ini adalah cara pengerjaannya atau di sini. Masuk ke soal selanjutnya, nomor 2. Jadi di sini kita pakai rumus yang tadi lagi. Karena dikasih tahu masanya, masanya yang pertama itu 1 kilo, yang kedua setengah kilo, dan yang ketiga 0,8 kg. Untuk jarak sendiri yang pertama kan 60 dari yang 100 cm, jadi jarak ke pusatnya adalah 40. Yang kedua yang masanya setengah, itu dia 100 cm dari pusat, dan jaraknya 0,8 itu dia 100 cm dari pusat. Oke, kita langsung masukin semua dalam rumusnya. Jadi kan yang pertama yang 0,5 itu 1 meter ya, dan 0,5 kali 1 kuadrat. Yang kedua kan 1 kilo dikali 0,4 meter dikuadratin, dan juga yang masih yang ketiga 0,8 kali 1 kuadrat. Jadi sini 0,5 tambah 0,16 tambah 1,46. Tambah 0,8, sorry. Hasilnya 1,46 kg meter kuadrat. Gimana ya? Lanjut soal nomor 3. Ini rumusnya masih sama ya. Masanya diketahui, masanya yang pertama yang kedua itu 40 masanya yang pertama yang kedua ketiga 100 dan 300 gram. Kalau di kilogram 0,1 dan 0,3. Jaraknya yang pertama dan kedua 40 cm atau 0,4 meter, dan yang ketiga 30 cm 30 cm atau 0,3 meter dari M yang kedua. Tapi karena M3 ini dia jauhan secara sumbu Y, sementara yang jarak yang penting adalah jarak sumbu X nya, karena dia diputar terhadap sumbu Y. Jadi jaraknya itu sama-sama M2 karena dia dalam satu sumbu yang sama, satu sumbu X yang sama. Kita langsung mesin aja. Yang pertama kan 0,1 kali 0 karena dia di pusat, jadi nggak jaraknya. Yang kedua 0,1 kali 0,4 kuadrat. Yang ketiga 0,3 kali 0,4 kuadrat. Jadi kalau totalin itu sama dengan 0,064 atau 0,4 kali 10 pangkat min 2. Jawabannya D. Kita lanjut soal selanjutnya.
Ini masih pakai rumus yang sama ya. Di sini kita tanya adalah jaraknya. Jadi kita harus nyatakan rumus ini dalam R kuadrat karena itu yang mau kita cari. Dimana momennya 0,09 dan masanya 0,25. Sedangkan 0,36. Jadi N-nya adalah akar dari 0,36. Yang positif ya, karena nggak mungkin negatif, yaitu 0,6. Jawabannya adalah A. Lalu soal selanjutnya. Nah, di sini kita pakai rumus energi kinetik untuk benda yang translasi dan rotasi. Untuk energi kinetik translasinya kan ada setengah mv kuadrat energi kinetik biasa. Untuk energi kinetik rotasi itu ada rumusnya, yaitu setengah kali I kali omega kuadrat. Ya, untuk bola pejal I itu ada 2,5 mr kuadrat. Dan untuk V nya karena dia menggelinding adalah omega kali R. Kita masukkan semua R dalam rumus. Setengah V kuadrat tambah setengah, masukin I nya 25 m kuadrat, dan juga V nya 7/10 V kuadrat pada kuadrat omega nya ya. Kalau kita masukin hasilnya adalah, hitung semuanya, nanti ini kan saling meng-cancel ya N nya, dapatlah hasilnya 7/10 mv kuadrat. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal selanjutnya. Hapus dulu ya biar nggak makan tempat. Oke. Di sini kita punya rumus momen inersia dasar batang di pusat adalah 1/12 ml kuadrat. Kalau kita pakai rumus teorema sumbu sejajar, itu sama dengan tambah m kuadrat kan. Nah, jarak pusatnya L/2, batang ke ujungnya L/2. Karena sumbu berada di 1/4 L dari ujung, jadi jarak dari pusatnya itu kalau totalin adalah L/2 minus L/4, yaitu L/4. Nah, kita masuk ke rumusnya yang ini.
L per 4 dikuadratin kan 16 L kuadrat ya. Nah, kita hitung semua ini kan udah punya value masing-masing. Jadi semuanya kalau sama penyebut adalah 7,48. Kan udah M kuadrat udahnya ya, udah 1 M kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Batang homogen. Oke, titik pusatnya ada di jaraknya 6 meter, panjangnya 6 meter, berarti titik pusatnya itu di 3 meter dari satu ujung. Karena sumbunya diputar 2 meter dari ujung, jadi dia jaraknya ke jarak titik pusat masa ke sumbunya itu adalah 3-2 atau 1 meter. Oke, jadi kan ini batangnya 6 meter panjangnya. Nah, pusatnya kan 3 meter dari ujungnya, 3 meter. Sementara pusat rotasinya adalah 2 meter dari ujung yang ini, ujung A. Ini pusat rotasinya, ini 2 meter. Jadi pusat massa ke pusat rotasi itu jaraknya adalah 1 meter. Nah, masuk rumus ya. 10-12 meter kuadrat ml kuadrat. Karena ini 12. Oke, itu untuk momen inersia pusatnya. Tambah lagi strainannya yang tadi, ini kuadrat 12 tambah 4 kali 1 kuadrat 16 jawabannya, tapi nggak ada di sini. Oke, ini jawabannya D sebenarnya. Soal nomor 8. Momen inersia satu sumbu ya. Nah, ini pakai rumus yang awal tadi sih sebenarnya. Sama M kuadrat. Biar karena kita udah kerjain langsung aja masukin ya. Sama aja sih. Kan satuannya gram cm kuadrat, kita nggak perlu konversi ya, karena udah gram dan jaraknya dalam cm. Langsung aja 3 tambah 0 tambah 4 dengan 7. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 9. Nah, ini ada rumus baru lagi, yaitu untuk benda menggelinding itu kecepatannya satu pada kuadrat. Ini I pada kuadrat. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, untuk silinder pejal I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Nah,
masukin aja deh. Nah karena I dibagi R kuadrat, nanti R kuadratnya kita coret ya, nggak kita pakai, jadi tinggal setengah M aja. Ini kan ada R kuadrat, masukin aja setengah M sama dengan F atau 2/3 sih, F. Masukin M ke angkanya, gayanya kan 30 sama dengan ya, dan masanya 2 kilogram. Sepuluh meter per second kuadrat ya, jawabannya B. Lanjut soal nomor 10. Nah ini ada silinder berongga. Untuk silinder berongga itu ada rumusnya juga, yaitu setengah inersianya dari 2 kuadrat, dimana R1 adalah silinder yang gede dan R2 adalah diameter jadi dari rongganya. Diameternya. Oke, kita langsung aja ya, karena satuannya kg cm kuadrat, kita nggak perlu konversi yang satuan jaraknya. Masanya 8, diameternya 4/3. Kilogram cm kuadrat. Jawabannya A. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 11. Nah ini sama sih rumusnya ya, setengah kuadrat. Inersia di pusat. Nah ini kan benda homogen ya, pusat itu di sini. Ini kan 2, ini 4, jadi pusat di sini. Ini kan panjangnya 6, pusatnya berarti di 3 cm, dan jarak ke pusat rotasinya adalah 1 cm ya. 1 meter sih, 1 cm. Oke. Ini kayak typo deh, soalnya kan di soalnya 6 meter, tapi di sini cm. Oke, karena satuannya meter, kita anggap aja itu meter ya. Masukin aja rumusnya. Lumayan 16 ya. Kita lanjutkan nomor 12.
Oke, yang pertama kita cari percepatan sudutnya, yaitu omega minus omega 0. Harus ada ini ya, masukin ke depan sudutnya. Karena dia berhenti, jadi depan sudutnya yang kedua adalah 0. Awalnya kan 5 radius per second ya, udah Y0 nya 5. Waktunya kan biar 2,5, kita masukin sini 2,5. Setelah itu 5 per min 5 per 2,5, yaitu min 2. Nah, kita pakai demonstrasi. Itu I kali percepatan sudut. Atau 5 kali 10 min 3. Udah mana C ya? Oke, lanjut ke soal nomor 13. Untuk nah ini kan persamaannya dikasih tahu omega sama dengan 10 tambah 25 T. Diameternya 20 cm, radiusnya masuk bola misalkan sudut T, massa bolanya 4 kg. Ya, diameter 10 cm, berarti jari-jarinya 10 cm atau 0,1 meter. Nah, kita pakai rumus percepatan sudutnya. Itu kita turunin ya. Kita turunin yang ini, berarti 10 nya hilang dan 25 jadi 25 aja. Nah, kita masukin ke rumus momen inersianya. Bola pejal itu 25 mn kuadrat atau 25 kali 4 kali 0,1 kuadrat, hasilnya 0,016. Masukin ke rumus yang tadi, torsinya yaitu 0,016 kali 25, 0,4. Oke, kita lanjut ke soal 14. Nah, sini ada 2 gaya ya. Yang pertama tuh yang berlawanan jam-jam. Dia itu 10 Newton kali 1, itu 10. Dan yang kedua kan 4 Newton pada sudut 30 derajat dan jarak 1 meter. Jadi 4 sin 30. Karena rumusnya kan F sin theta. Sin 30 kan setengah, jadi F nya 2. Langsung aja 2 kali 1 atau 2. Untuk yang salah jam-jam itu dikasih tahu sini
sama dengan min 2 karena dia berlawanan dari angel. Untuk gaya ketiganya 5 Newton pada sudut 53 derajat, jadi F nya 5 sin 3 atau sekitar 4. Nah, karena kita udah dapat semuanya, kita jumlahin aja ya. T1 10, T2 min 2, dan T3 min 2. Hasilnya adalah 6. Karena dia jam dia negatif, jadi minus 6. Nah, selanjutnya soal tentang bola pejal. Energi totalnya kan energi translasi tambah energi rotasi, sama kayak yang tadi ya, sama dengan setengah V kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Untuk bola pejal itu I nya 25, I nya itu 25 mr kuadrat. Dan omeganya seperti yang tadi kita bahas, V per N. Jadi masukin angkanya dengan 15 ya. Dua 25 tambah 90 atau 315. Nah, selanjutnya ada katrol. Untuk katrol sendiri rumusnya itu katrol itu kan silinder pejal ya, jadi I nya itu setengah mr kuadrat, dimana masanya 10 kilo dan radiusnya jari-jarinya 25 cm atau 0,25 meter. Jadi I nya 0,325. Nah, untuk persamaan gaya benda Mg minus T nya sama dengan Ma. Jadi Mg 50 10 kali 5 kan masanya 5 dan G nya itu 10. Nah, untuk persamaan torsi katrol itu kayak gini, dimana kita udah tahu rumus ini.
Nah kita misalnya kayak yang tadi ya, masukin angka yang tadi. Nah 5 kan di sini ya, ternyata 5A. Masukin ke persamaan yang pertama, 50 min 5A sama 5A. 50 sama 10A, dimana A sama dengan 5. Jumlahnya adalah C. Oke, lanjut soal 17. Diketahui massa 1 6 kg, massa 2 3 kg, dan radius kantor 0,1 meter serta momen inersia 0,06. Oke, yang pertama kan benda M1 nya itu 6G min T1 sama dengan apa? Yaitu 60. Nah yang kedua dia kali gaya gravitasi. Nah kita masukinnya ke yang persamaan rotasi katong, yaitu 1 min T2 Nah sekarang kita substitusi. Min 30 tambah 3A sama dengan 6A. 30 min 9A sama dengan 6A. 30 sama 15A. Lalu kita ketahui A itu sama dengan 2. Jawabannya D. Setelah soal 18, diketahui massa A sama dengan 5 kg dan massa B 2 kg. Sama kayak tadi kita masukin katrol, itu kan katrol silinder pejal, kita masukin rumusnya setengah M kuadrat. Nah yang benda A dulu kita tinjau, 5G sama dengan T1 dan yang kedua sama kayak ini, langsung aja 2G kan 20 ya. Sama notasinya dimana setengah M adalah 0,5. Substitusi T1 nya 50 min 5A dan T2 nya 20 tambah 2A.
Ini kalau dikerjain nanti dapat hasilnya A sama dengan 4. Tegangannya 50 min 20 sama dengan 30, dan T2 nya 20 tambah 8 sama dengan 28. Jadi jawabannya 4, 30, dan 28. A. Soal 19. Ini sama juga kata ya. Yang pertama kan T2 nya itu 7A ya. Ya MA 7A. Yang keduanya kita kurangin dengan tegangan yaitu 2A. Atasi katal rumusnya sama kayak tadi, setengah MA 5 setengah M nya 0,5. Masukin lagi oh ya, ini pertama kita terapkan dulu T1 dalam T2, T1 dalam A itu 20 min 2A kan. Nah, lanjut 0,5A dapat A sekitar 2. Sekarang kita cari T1 nya 20 min 4 sama dengan 16N. Oke, jawabannya D ya. Lanjut ke soal nomor 20. Oke, kita tinjau M nya. M2 kan 116 kg di 160 Newton. M1 nya sama juga 16 kg. Untuk rumus percepatannya itu adalah gaya penggeraknya dibagi dengan massa efektif sistem. Karena gaya penggeraknya, oke, kita hitung dulu komponen M-nya. 16, 10, setengah 40 Newton. Karena beratnya M2 160 Newton, gaya penggeraknya adalah 160 kurang 80, yaitu 80. Untuk inersia katalnya setengah M kuadrat, jadi dapat efek massa atasinya sebagai R kuadrat sama dengan setengah M sama dengan 8. Jadi massa efektifnya itu 16 tambah 16 sama massa katalnya itu 8. Jadi percepatannya adalah 80 bagi 40 plus 40 ya, jadi 2 meter per second kuadrat. Nah, untuk selanjutnya dari nomor 24.
Sama kita tinjau percepatan sudut dari hukum Newton rotasi dengan I alfa. Alfanya kan jadi ini sama dengan 1/0,5 atau 2 radius per second kuadrat. Ini percepatan sudutnya. Nah, setelah 2 detik itu ada 0,2 kali 2, 0,2 kali 2 omega 0 nya tambah A kali T, yaitu 4 radius per second, karena awalnya diam kan. Nah ya, jadi 0, omega 0 nya 0. Nah, kita hitung momentum sudutnya. I omega sama dengan 0,5 kali 4, yaitu 2 kg meter kuadrat per second. Jawabannya adalah C. Nomor 25 kita pakai rumus ini. I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Karena I1 nya kita tahu 4, omeganya percepatan sudutnya 1,8, I2 nya 1,2, dan sudutnya kita nggak tahu. Langsung kita tentukan dalam omega 2. Nah, dapatlah omega 2 nya 6 radius 6 putaran per second, atau C. Lanjut soal nomor 26. Ini pakai rumus yang energi kinetik ya. Energi translasi setengah V kuadrat dan energi rotasi setengah I omega kuadrat. Ini seperti yang kita tahu tadi, kan I nya itu setengah M kuadrat dan omega nya V per R. Kalau kita cari, itu kan setengah V kuadrat tambah dengan setengah kali setengah. Ini R nya R kuadrat coret, ini R kuadrat juga coret. Jadi hasilnya setengah kali setengah kan 1/4. Setengah setengah tambah 1/4 MV kuadrat atau 3/4 MV kuadrat. Nah ini jawabannya 3/4 ya, B. Lanjut soal nomor 27. Nah, untuk gerak menggelinding di bidang angkasa itu percepatannya G sin theta 1 tambah 1/m kuadrat. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas juga, dengan I kuadrat sama M kuadrat. Jadi 1/m kuadratnya 1/2 kan. Ya, soal nomor 27 ini 27 dari 30 soal. Oke. Sebenarnya 10, sin tetanya kan sin 30 ya. Jadi 0,5. 1 tambah M kuadrat. M kuadrat kan 1 I per M kuadrat itu setengah. Jadi 1 tambah setengah 1,5. Jawabannya 10/3 atau
3,3 5C. Masuk soal nomor 28. Rumusnya adalah I pada M kuadrat. Ini kan kita cari I-nya, karena bola berjalan tuh I-nya 2/5 M kuadrat, jadi I pada M kuadratnya 2/5. Percepatannya adalah G sin theta 1 tambah 2/5, atau G sin theta 7/5 atau 7/5 atau 57 G sin theta. Nah, jawabannya C. Soal nomor 9. Ini batang mungkin. Kita masukin dalam rumusnya. Mg kali L per 2 sama dengan setengah 1/3 M kuadrat kali M kuadrat. Karena pusat masanya di tengah dan terus sejauh L per 2, jadi 0,75 dari posisi vertikal ke horizontal. Nah, karena potensial awalnya L per 2, energi kinetik potensinya 1 horizontal itu setengah I per M kuadrat. Nah, kita lanjut ke rumusnya. Ini M-nya coret ya. Jadi G kali L per 2 sama dengan 1/6 L kuadrat kali omega kuadrat. Omega kuadratnya L kuadrat per 6 6G per 2L sama dengan 3G per L. Nah, omeganya adalah akar dari itu, yaitu akar 3G per L. Karena L 1,5 dan G 10, dapatlah 3 kali 10 per 1,5, itu akar 20 atau 2 akar 5 radius per second. Jawabannya A ya. Nah, demikianlah pembahasan soal pada hari ini, saat kesempatan kali ini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.